Yang kami hormati juga para wakil dekan dari Fakultas Lingkup Trisakti, yang kami hormati para ketua program studi dan sekretaris program studi, yang kami hormati para Bapak Ibu dosen tetap dan dosen tidak tetap, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, yang kami hormati juga para tenaga petugas kebersihan yang ada di dalam ruangan, dan tidak lupa yang kami hormati dan kami sangat berterima kasih kepada para narasumber yang telah hadir di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita di pagi hari ini bisa berkumpul bersama dalam acara sharing session dengan judul Menyelamatkan Bumi dengan Ekoenzim yang diselenggarakan pada hari Selasa 28 September 2021. Baiklah hadirin, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah kita berdoa memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara pada pagi hari ini, yaitu dimulai dengan laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Menul Teguh Rianti, SSN, MDS. Kepada Ibu Menul kami persilahkan. Terima kasih, Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, Ibu Wakil Rektor 2, Dr. Komsyah AK CA VCMA CGMA JRIB, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Ibu Dr. Sangayu Laksmi Nalotama MDS, Ibu Ketua Senat, Ibu Virgiana Suryani, Ibu Sekretaris Senat, Bapak Ibu, para Wakil Dekan 1, 3, dan 4, dan di lingkup Fakultas Universitas Trisakti, serta Bapak Ibu Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu Kalab, Bapak Ibu dosen yang tercinta di lingkup Fakultas Rupa dan Desain maupun di Universitas Trisakti, Bapak Ibu tenaga pendidikan, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu M yang memfasilitasi, dan narasumber yang luar biasa hebat, yaitu Ibu Dr. Anda Tarsista Wijaya Susti MSI dengan panggilannya Ibu Tuti, ya Ibu Tuti, kemudian Ibu Dr. Liliana Purnamasidi SPOG, dan Bapak Ketut Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini Fakultas Rupa dan Desain tanggal 28 September 2021 kita berkumpul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesehatan walaupun dengan secara online karena suasana pandemik, tetapi kita harus tetap semangat. Tidak berlama-lama acara ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yaitu mari kita merawat bumi dengan membuat ekoenzim larutan ajaib sejuta manfaat. Dipandu oleh Ibu Dr. Anda Tarsista, Ibu Dr. Liliana, Ibu Bapak Ketut. Dalam hal tersebut nanti para narasumber akan memberikan penjelasan, manfaat, dan memberikan cara membuatnya secara live. Insya Allah kita semua dapat mengimplementasikan di dalam lingkungan FPCD maupun kehidupan sehari-hari. Kiranya cukup sekian, serta mohon maaf bila dalam acara ini masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menul atas laporannya. Selanjutnya adalah pembukaan. Suatu kebanggaan bagi kami acara ini dapat dihadiri oleh Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Komsyah AKCA, FCMA, CGMA, CRIB. Kepada Ibu Komsyah kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Erna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan, Bu Dr. Sangayu, beserta dengan para wakil dekan. Ada dekan 1, 2, 3, 4 hadir semua di sini. Juga Ketua Senat dan Sekretaris Senat dari FSRD.
juga ada beberapa ini dari perwakilan fakultas-fakultas ya yang hadir juga di acara hari ini, dan sangat tidak saya lupakan, yang saya sangat hormati ini para pembicara pada acara hari ini, yaitu Dr. Liliana Purnamasidi, spesialis kandungan. Nah, saya waktu baca ini loh, wah spesialis kandungan, tapi ini Dokter Lili, maaf ini saya sempat kaget juga ini ya. Ternyata juga tidak hanya mendalami kandungan para ibu-ibu gitu ya, tapi juga mendalami apa yang selama ini dilakukan oleh ibu-ibu di dapur itu ya. Juga Ibu Dr. Anda Tarsisia di sini, Dr. Anda Tarsisia Wijaya Stuti MSI, terima kasih sekali nih. Kemudian juga Bapak Ketut Budianto, terima kasih berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan berkaitan dengan ekoenzim. Juga ini yang saya cintai, teman-teman tenaga kependidikan di FSRD, para dosen juga, dan juga tadi Bu Menul menyampaikan ada, atau Bu Erna tadi yang menyampaikan ada petugas jasa kebersihan ya, itu ikutlah ya, ikut membantu nanti mendukung apa kaitannya dengan merawat atau menyelamatkan bumi. Nah, saya terus terang senang sekali nih. Saya senang sekali diundang pada acara ini ya. Ini topik yang sangat amat menarik. Sangat amat menarik, terutama nih bagi saya. Ini ceritanya kita berusaha, nah di sini ada ajakan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ini untuk kita merawat dan menyelamatkan bumi. Nah, merawat dan menyelamatkan bumi gitu ya. Nah, kita semua tahu bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, menciptakan alam semesta, menciptakan bumi adalah ditujukan untuk manusia. Bukan untuk siapa-siapa sebetulnya ya. Jadi diciptakan adalah untuk kepentingan manusia. Tetapi manusia itu tidak paham atau kurang paham bahwa bumi ini ditujukan kepada kita semua. Harusnya gitu, kita itu merawat bumi ini dengan segala upaya yang ada, tapi kenyataannya kita itu merusaknya. Kita itu merusaknya dengan cara apa? Dengan berbagai perilaku kita yang bisa merusak bumi yang diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa tersebut gitu. Nah, banyak selama ini kita tahu ada banyak polusi ya, ada polusi udara, ada polusi air, ada polusi tanah yang disebabkan oleh perilaku kita. Perilaku kita itu bisa perilaku dari suatu bisnis atau pabrik begitu ya, tapi juga bisa dari perilaku kita manusia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan. Banyak contoh adalah kalau misalnya kita kita ibu rumah tangga gitu ya, itu menggunakan menggunakan sabun untuk nyuci baju, nyuci piring atau apa, kita menggunakan adalah peralatan atau mungkin bahan-bahan yang terbuat dari kimia gitu ya. Nah, ini adalah bisa juga akan menjadikan merusak bumi atau merusak atau menjadikan polusi air, polusi tanah begitu ya. Nah, berbagai cara bisa kita lakukan gitu ya untuk merawat atau mengurangi lah, istilahnya mengurangi polusi itu. Nah, salah satunya adalah dengan membuat ekoenzim ini. Oke, yang saya tahu nanti mungkin para pakar ya, pembicara akan memberikan akan memberikan atau sharing ilmunya bagaimana cara membuat ekoenzim. Nah, yang saya tahu itu ekoenzim itu dibuat dari limbah
dapur gitu ya, limbah dapur. Limbah dapur itu salah satunya ya, mungkin itu adalah dari apa namanya, sisa-sisa kulit buah-buahan atau sayuran. Saya nggak tahu apa betul atau tidak gitu, atau itu bisa juga dibuat untuk ekoenzim gitu. Nah, ini adalah apa, perilaku dari ibu-ibu rumah tangga. Ini nanti ibu rumah tangga kan kita semua ini ya, itu melakukan pembuangan limbah-limbah tersebut ke tong sampah. Ke tong sampah kemudian akan menjadi sampah yang busuk, bau, dan itu tidak berguna gitu. Nah, ini pada hari ini kita akan mendengarkan ini, malah di sini kalau lihat dari ruangan yang ada di FSRD ini sudah ada nanti demo gitu ya, atau cara membuat dari ekoenzim yang ada. Dan ini kalau misalnya dijadikan suatu upaya bersama gitu, upaya bersama. Artinya adalah mungkin dari dosen-dosen yang ada di apa namanya, di Universitas Trisakti, tidak hanya di FSRD ya, kemudian juga nanti di Universitas Trisakti juga gitu kita lakukan ini. Wah, luar biasa. Karena ekoenzim itu juga bisa jadikan pupuk, tidak harus beli pupuk kimia gitu kan, bisa juga kalau nggak salah ini nanti itu bisa dipakai untuk nyuci baju gitu ya, nyuci piring gitu. Rasanya itu nanti bisa kita lakukan itu, sehingga satu, kita bisa mengurangi limbah sampah kita. Yang kedua adalah kita bisa mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, ini mudah-mudahan ini Bu Sangayu bisa menjadi suatu apa namanya, bisa kita implementasikan nanti ya, secara di fakultas, kemudian bisa di universitas gitu ya. Baik, bahkan kita bisa nanti menjadi apa namanya, pengabdian masyarakat kita untuk masyarakat sekitar gitu. Nah, ini luar biasa. Saya kira kita memiliki akan memiliki kontribusi lah gitu ya kepada institusi maupun kepada masyarakat dan bangsa dan negara inilah, insya Allah ya. Kita punya misi ke depan ini ya Bu Sangayu ya, insya Allah bisa kita lanjutkan. Jadi tidak hanya sekedar seminar, tidak hanya sekedar workshop gitu ya, tapi langsung kita insya Allah kita bisa implementasikan. Insya Allah universitas mendukung ya untuk upaya ini. Baik, ini mungkin dari saya tidak akan terlalu banyak bicara ya ini, karena ini ada pakarnya, ini bisa langsung nanti apa disampaikan sehingga bisa diskusi bersama-sama. Nah, saya diminta untuk membuka acara ini ya Bu Sangayu ya, sekalian membuka ya. Oke. Baik, sekali lagi nih terima kasih kepada para pembicara ini ya, mudah-mudahan ilmunya itu bisa kita serap bersama dan kita bisa manfaatkan. Ini saya melihat ada Bu Ida Busneti itu dari Lembaga Pengabdian Masyarakat. Bu Ida nanti bisa ditindaklanjuti ya Bu Ida ya, untuk kegiatan lembaga kita gitu insya Allah. Nah, baik, terima kasih. Saya langsung saja membuka acara ini, namanya seminar apa ini, seminar atau workshop ya, berkaitan dengan mari kita merawat bumi dengan membuat ekoenzim larutan ajaib sejuta manfaat. Nah, sejuta manfaat ini berarti manfaatnya sejuta. Yang saya katakan tadi mungkin baru 2 gitu ya. Ini sejuta kita akan apa namanya, kita akan gali bersama dan kita serap, dan insya Allah kita akan implementasikan secara institusional gitu. Baik, jadi kita secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kom atas kesediaannya membuka acara sharing session pada pagi hari ini. Selanjutnya kami melangkah pada acara berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, Ibu Dr. Sangayu Ketut Laksmi, FDS. Kepada Ibu Dekan kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat tentunya.
Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Komsiah AK CA SCMA CGMA CRIB. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, yaitu mari kita merawat bumi dengan pembuatan ekoenzim larutan ajaib sejuta manfaat. Yang saya hormati Ketua Senat dan Sekretaris Senat FSRD, yang saya hormati dan cintai para Wakil Dekan 1, 2, 3, dan 4, yang saya hormati para Ketua dan Sekretaris Program Studi, yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha FSRD dan Bapak para Kasubag, dan di sini saya lihat ada Ibu Ida Seti yang dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih Ibu telah hadir. Yang saya hormati para ibu dan bapak dosen, serta dosen-dosen senior kami, dan tenaga kependidikan, serta petugas jasa kebersihan FSRD yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Acara ini tentunya tidak akan terwujud tanpa kehadiran para pembicara, narasumber yang telah berkenan memberikan pemikiran dan ilmunya, serta tentunya pengalaman dalam tema pembuatan ekoenzim. Yang kami hormati para narasumber yaitu dari Ekoenzim Nusantara, Ibu Dr. Anda Tarsia Wijayastuti dan Ibu Dr. Liliana Purnamasidi, serta Bapak Ketut Budianto. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emi Sastiwi yang telah mempertemukan kami dengan para pembicara ini. Atas nama Fakultas Seni Rupa dan Desain, kami mengucapkan terima kasih. Acara ini kami selenggarakan dalam rangka mendukung implementasi keputusan Rektor tentang Sustainability University, serta tagline Universitas Trisakti yaitu One Stop Learning for Sustainable Development. Dalam era mencintai bumi, mencintai Ibu Pertiwi sebenarnya sudah lama digaungkan, dicanangkan oleh masyarakat dunia, juga masyarakat Indonesia. Tugas kita yang harus terus mendukung dan mensosialisasikan pengaruh-pengaruh positif ini kepada generasi antar generasi, sehingga diperlukan kesadaran dari individu atau pribadi untuk mengubah pola pikir, gaya hidup, terutama bagi masyarakat kota yang tinggal di metropolitan seperti Jakarta. Banyaknya restoran, warung-warung, kantin, kemudian tukang buah, tukang sayur, dan rumah tangga sebagai penghasil sampah organik yang dapat ternyata didaur ulang. Gerakan-gerakan yang berwawasan lingkungan seperti ini diharapkan menjadi budaya dalam lingkup keluarga inti, terutama kepada anak cucu kita. Kemudian dapat ditularkan kepada lingkungan di mana ibu dan bapak bermukim. Saya yakin kita dapat mencoba, membuat, memakai, dan membiasakan diri kita. Betapa bermanfaatnya penemuan ini. Terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan, dan tentunya merawat bumi rumah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga seminar singkat dan pelatihan pembuatan ekoenzim ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya bila kita mau bersama, tentunya kita bisa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara. Mohon maaf bila ada penyelenggaraan yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada panitia dan Humas Universitas Trisakti yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Laksmi. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu mendengarkan penjelasan dari para narasumber. Tapi sebelum itu kami informasikan bahwa selama mendengarkan penjelasan dari para narasumber, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan kami bacakan setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Dr. Anda Tarsisia Wijayastuti MSI yang akan memberi presentasi apa itu ekoenzim dan bagaimana membuatnya. Kepada Ibu Tuti kami persilahkan. Terima kasih saya sudah bisa hadir di sini bersama
keluarga besar Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sekali lagi, salam ekoenzim 1310. Apa itu? Mari kita lihat. Ekoenzim. Mungkin Bapak Ibu atau semua yang sudah pernah mendengar apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari tiga unsur tadi yang saya katakan 1, 3, 10, yaitu satu bagian atau terdiri dari satu bagian gula, 3 bagian sisa buah atau sayur, dan 10 bagian air. Lama pembuatan ekoenzim ini 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhir dari fermentasi ini adalah cairan berwarna coklat seperti ini, ya, yang beraroma asam coklat, asam segar, warna khas atau aroma khas dari fermentasi. Warnanya bisa bervariasi dari coklat muda sampai coklat tua atau bahkan agak gelap. Itu tergantung dari bahan apa yang kita gunakan, bahan sayuran apa atau buah apa yang kita lakukan. Nah, siapa yang menemukan ekoenzim? Ekoenzim dikembangkan atau ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompanfong. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian ini selama 30 tahun. Luar biasa, 30 tahun kita sudah langsung mendapat satu resep yang luar biasa tadi untuk kita praktekkan. Dan selanjutnya, ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Yuen On dari Malaysia. Beliau adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Dr. Ross membagikan ilmu dan penelitiannya tentang ekoenzim selama 30 tahun secara cuma-cuma dan tidak dipatenkan agar semua orang ikut menyelamatkan bumi. Dengan tujuan bahwa yang sangat baik ini semua pihak akan ikut serta mendukung. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita memberikan penghargaan tinggi kepada beliau untuk tidak memperjualbelikan hasil buatan kita larutan ekoenzim. Mengapa ekoenzim? Belajar membuat ekoenzim, kita tidak serta-merta langsung mengumpulkan bahan, semuanya sudah tersedia bikin. Tapi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa ada alasan khusus mengapa kita membuat ekoenzim. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sampah yang terkumpul itu 60% adalah sampah organik. Ya. Dan sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta meningkatkan risiko terjadi ledakan di TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metan. Apa itu gas metan? Adalah gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kita ingat barangkali tahun 2005 itu ada TPA yang meledak di Lewi Gajah, di mana di sana menimbulkan korban jiwa sampai ratusan orang, ya, dan harta benda juga yang luar biasa banyak. Nah, dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Ya. Nah, berikutnya, produk yang kita gunakan di rumah, sebagian besar itu bahan kimia. Tadi juga sudah disampaikan pada waktu acara pembukaan tadi, bahwa kita tidak menyadari bahwa kita itu seluruh tubuh kita itu sudah banyak dicemari oleh bahan kimia. Yang sebagian adalah bisa tempatnya itu bisa didaur ulang, itu hanya sedikit. Tapi nah ini yang akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Coba kita melihat di rumah kita. Dari mulai masuk rumah sampai ke belakang, sampai ke dapur, betapa itu sudah semua sebagian besar adalah bahan kimia yang kita pakai. Dari mulai bahan untuk pribadi, mandi, sikat gigi, cuci, atau cuci pakaian, cuci piring, itu semua adalah bahan kimia. Nah, untuk mendapatkan harga yang ekonomis, tidak termustahil bahwa mereka juga pabrikan itu membuat dengan bahan kimia yang mungkin tidak memenuhi syarat dari atau kurang memenuhi syarat kesehatan atau dapat menimbulkan bahaya. Nah,
Ekoenzim adalah alternatif alami dari bahan kimia sintetis berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produksi limbah kimia dan sampah plastik, sisa kemasan produk tangga pabrikan. Kita sudah pernah diingatkan bahwa PBB itu mengatakan hanya punya waktu 12 tahun untuk mencegah malapetaka pemanasan global. Itu dikatakan pada tahun 2018. Nah, sekarang sudah 2021. Berarti kita sudah kehilangan waktu berapa tahun. Nah, inilah yang harus kita kejar. Ibu dan Bapak semuanya punya kewajiban yang sama untuk ikut serta mendukung atau mencegah terjadinya pemanasan global. Jadi ada 3 hal penting sebenarnya dari kebaikan ekoenzim ini, bahwa ekoenzim, dengan membuat ekoenzim, kita sudah menyelamatkan limbah organik yang merupakan penyumbang terbesar gas metan mengakibatkan pemanasan global. Contohnya tadi di Lewi Gajah. Merubah sampah menjadi berkah melalui fermentasi selama 90 hari dengan membuat ekoenzim. Ini akan mendatangkan manfaat yang berjuta manfaat katanya. Melalui penggunaan ekoenzim yang ramah lingkungan non-kimia juga menyumbang kebaikan untuk kehidupan yang lain. Ya. Nah, lalu bagaimana kita membuat ekoenzim? Ekoenzim tadi dikatakan bahwa merupakan gabungan dari 3 bagian atau 1 bagian gula, 3 bagian sayur, dan 10 bagian air. Yang disarankan, jumlah yang disarankan pada waktu kita membuat adalah 60% dari volume wadah. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa wadah, kita harus tahu betul wadahnya itu volumenya berapa liter, lalu kita ambil hanya 60% yang kita gunakan. Nah, wadah yang digunakan juga ada syaratnya, bahwa yang dianjurkan atau yang ini adalah yang dari bahan plastik, dan mulut lebar. Mengapa? Dari bahan logam tidak boleh, karena bisa menimbulkan, karena hasil fermentasi itu asam, menimbulkan bisa menimbulkan karat ya gitu. Yang kaca juga tidak boleh, karena pada prosesnya itu akan menimbulkan gas yang itu bisa memungkinkan akan terjadi pecah. Kemudian kalau yang mulut kecil itu juga demikian. Kalau mulut kecil karena ini ada gas, dia akan bisa meledak. Ya, ini mengagetkan banyak orang. Lalu air yang digunakan, air itu boleh air isi ulang, boleh air sumur, boleh air buangan AC, tapi tolong dilihat kalau air buangan AC barangkali kadang kalau salurannya itu kotor ya, ada lendir-lendir atau itu jamur, itu juga diperhatikan. Air galon boleh, tapi itu kurang ekonomi, tidak ekonomis ya. Lalu air pump, kalau air pump bisa diendapkan dulu 24 jam untuk menghilangkan klorin. Air hujan. Nah, kalau air hujan itu kita menampung dari halaman yang turun langsung dari atas, bukan yang dari talang, ya, karena itu udah nggak bersih. Lalu tentang gula, gula itu bisa menggunakan molase, yang tadi juga sudah dilihat, ada molase warnanya coklat, gula merah tebu, gula aren atau gula kelapa, juga gula lontar, asal bukan gula pasir, ya. Kemudian kategori sayur dan buah itu semua sayuran dapat digunakan, semua bisa digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali yang sudah dimasak. Jadi nggak boleh yang sudah dimasak. Kemudian busuk, berulat, ini bisa nanti menimbulkan ada uget-uget itu apa namanya? Nah, ya, berminyak juga nggak boleh. Kemudian kering atau keras seperti kulit kacang, ya, kulit singkong, ubi itu tidak boleh. Ya, tadi bisa menimbulkan belatung kalau misalnya pada kulit yang busuk. Nah, cara menakar bahan. Air itu bedanya berat jenisnya 1. Dia boleh menggunakan timbangan. Tetapi kalau molase meskipun benda cair, tapi dia berat jenisnya lebih dari 1. Jadi harus menggunakan timbangan. Demikian juga BO atau bahan organik menggunakan timbangan. Nah, tadi sudah dijelaskan, volume wadah terlebih dahulu harus dicek berapa liter, lalu kita ambil 60%. Ya. Dan cara menghitungnya juga sama, yaitu tentukan jumlahnya dulu,
volumenya, lalu kita ambil ke tadi 1, 3, 10. Jadi kalau sudah tahu berapa liter kita ambil molasenya atau gulanya, 1 bagian atau 10% dari air, kemudian BO-nya atau bahan organik atau sampahnya 3 kali dari gula. Ya. Langkah pembuatan. Yang pertama adalah bersihkan wadah dari sisa sabun atau kalau bekas cat, sisa cat, ya, atau bahan kimia, dan ukur volume tadi seperti saya katakan. Masukkan air bersih maksimum sebanyak 60%. Kemudian masukkan gula, yaitu gula atau molase. Kalau gula Jawa, setelah ditimbang, dicacah dan dimasukkan ke dalamnya, lalu diaduk supaya rata, ya. Dan kemudian masukkan bahan organik atau sampah, ya. Kalau kita mendengar sampah, sepertinya yang ada di benak adalah busuk atau bau, atau kita gunakan istilahnya bahan organik, lebih enak terdengar, ya. Kemudian diaduk semuanya. Lalu tutup rapat wadahnya. Tutup rapat sampai panen, beri label supaya kita ingat tanggal berapa dibuat, tanggal berapa panen. Dan apa saja yang ada di dalamnya. Minimal 5 macam buah atau sayur. Sarannya supaya mendapatkan bau yang lebih segar, buah-buahan dengan sayur persentasenya 80% buah, 20% sayur. Nah, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk buka dan aduk. Tidak ada keharusan meremas BO. Jadi pastikan wadah tertutup rapat, serapat mungkin karena selama fermentasi diperlukan anaerob. Tidak boleh ada udara yang masuk. Ya. Nah, setelah selesai ditutup rapat, kita simpan di satu tempat tertentu, ya. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung, kemudian memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan kimia. Nah, ini salah satu contoh saja apa label yang kita bisa tempelkan pada wadah untuk mengingat kapan dibuat, periodenya atau kapan panen, lalu buahnya apa saja, ya, gitu. Yang juga di situ ada tempat mencicil, nanti saya informasikan apa itu mencicil. Nah, mungkin kita lihat bahwa dengan membuat ekoenzim wadah besar semacam ini, kita sanggup nggak menyediakan bahan organik sekaligus? Mungkin belum sanggup. Kita bisa lakukan dengan mencicil, ya. Siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran. Kemudian masukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan, tapi ditimbang. Hari ini saya punya bahan organik 300 gram, padahal saya butuhnya untuk membuat 10 liter itu kan buahnya 3 kilo ya, BO-nya 3 kilo. Itu padahal hari ini saya baru punya setengah kilo. Masukkan dulu setengah kilo, catat. Lalu besok saya cari lagi, minta sama tetangga, minta sama tukang rujak atau minta kemana, atau saya besok mau masak apa supaya bisa dipakai untuk dimasukkan ke dalam sampai beratnya mencukupi dari yang seharusnya, ukuran yang seharusnya, dan ini tidak boleh lebih dari 14 hari. Nah, setelah 3 bulan atau 90 hari ekoenzim dipanen, ya, pemanennya bisa menggunakan selang, bisa menggunakan saringan atau secara tradisional seperti apa yang biasa kita gunakan untuk memanen, itu boleh saja, silakan. Ciri-ciri normal larutan. Jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan akan beraroma alkohol di bulan pertama dan beraroma cuka setelah 3 bulan. Terkadang muncul lapisan jamur dan lapisan jeli atau yang disebut mama enzim pada larutan. Namun ini bukan patokan keberhasilan. Apa itu mama enzim? Adalah koloni bakteri yang bersatu berkumpul dan akhirnya menjadikan seperti jeli, ya. Nah, larutan ekoenzim memiliki warna coklat dan aroma asam segar. Warna dan aroma ekoenzim sangat bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Kadang kita punya buah naga itu kan warnanya merah, ya. Dia itu juga bisa mempengaruhi warna. Kadang juga hanya kebanyakan jeruk itu juga warnanya juga akan
lebih bening. Ya, nah, ekoenzim dapat mulai dipanen setelah 3 bulan, namun dapat juga lebih lama. Semakin lama disimpan, kualitas ekoenzim akan menjadi semakin baik. Pengemasan ekoenzim, disarankan ekoenzim dikemas dalam botol yang kecil-kecil. Ya, kita bisa cari ini botol-botol yang ada ini semuanya kami cari di tempat yang sudah tidak dipakai. Jadi kita juga akan menyelamatkan bumi dengan membuat ekoenzim antara lain ini tadi. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam hal menjaga kualitas dan juga dalam penggunaan. Dengan yang kecil-kecil kita akan lebih cepat menggunakan daripada kalau kita menyimpan di drum besar atau di jerigen yang besar, kita nanti kalau mau pakai harus menuang dulu agak lama. Ya. Nah, standar baik ekoenzim adalah pH di bawah 4, aroma asam segar khas fermentasi. Jadi setelah kita panen, kita sudah ambil ekoenzimnya, larutan ekoenzimnya, jangan lupa kita ukur pH-nya. Nah, ekoenzim itu ternyata bisa sampai tuntas kalau kita BO-nya itu tuntas, sampahnya itu tuntas oleh kita, karena sampahnya, ampasnya pun masih bermanfaat. Untuk apa? Manfaat ampas. Nah, ini barangkali bisa nanti di kampus dilakukan seperti Ibu tadi mengatakan, membersihkan saluran kloset di blender halus, dituang ke kloset pada malam hari. Jadi kalau kita punya ampas ekoenzim di blender, malam-malam itu kita masuknya ke dalam kloset. Nanti pagi-pagi disiram dengan air yang cukup, dia akan lancar. Sehingga kita tidak perlu lagi panggil-panggil jasa untuk sedot-sedot saluran saluran septic tank ya. Kemudian juga bisa mengharumkan mobil ya. Kita keringkan BO-nya tadi, ampasnya, kemudian masukkan dalam wadah-wadah kecil atau yang pakai kantong-kantong biasa itu kita dapatkan kalau kita dapat souvenir ya, kantong-kantong yang tule dari kantong tule, itu digantungkan di tempat-tempat yang kita mau. Bisa juga dipakai sebagai pupuk organik. Kita lihat di sini kampus Trisakti itu banyak sekali pohon-pohon. Nah, itu bisa dirawat dengan memberikan pupuk dengan ampas ekoenzim. Ekoenzim kita juga bisa menggunakan atau dibuat untuk membuat sabun cair. Ya, ini modifikasi resep dengan tadi kalau tadi 1310, ini 11310. Satunya itu gula, satunya lagi lerak atau yang biasa dipakai untuk mencuci batik, 3 bagian bahan organik dan 10 bagian air. Dengan tadi kalau kita mau menggunakan berapa liter, kita rumusnya tadi 11310. Kemudian kadang kita hasilnya kurang bagus karena baunya tuh kurang kita sukai, karena baunya adalah bau asam, bau fermentasi. Kita bisa gunakan juga dengan fermentasi kedua namanya, yaitu dengan memberikan aroma-aroma yang kita pandan atau mungkin kita mau dengan daun serai atau dan apa, kita fermentasi kedua, tapi larutan yang sudah jadi. Jadi ekoenzim yang sudah ada, kita fermentasi lagi selama 1 bulan dengan perbandingan 80-10-10. 80 itu apa? 80% dari wadah itu diisi ekoenzim, larutan ekoenzim, 10% larutan atau bukan bahan organik atau bahan aromatik, dan yang 10% tadi ruang kosong untuk kesempatan barangkali masih ada gas yang muncul ya, difermentasi selama 1 bulan. Nah, nanti di situ akan ada, nanti kalau Ibu atau Bapak semua menerima sampel, itu di situ ada label, di situ ada aturan atau takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Saya kira kita nggak bahas dulu karena nanti akan, sebagai desinfektan ramah lingkungan, kita bergembira sekali bahwa sejak bulan Juli atau Agustus ini, PMI sudah mengalihkan penggunaan bahan kimia diganti dengan ekoenzim. Ya, kalau nanti Ibu keliling membersihkan udara, itu mereka sekarang menggunakan larutan ekoenzim. Fungsinya adalah untuk menjernihkan udara. Ya, ini. Ya, jadi kita membuat ekoenzim adalah kita dalam rangka menyayangi bumi dan juga menyayangi diri.
Dan tujuan pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Ya, beribu manfaat ekoenzim adalah bonus. Jadi manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi sudah diingatkan tadi panjang lebar oleh Ibu bahwa ekoenzim itu sebagai larutan pengganti bahan kimia yang sangat ramah lingkungan. Jadi ekoenzim tidak diperjualbelikan hanya untuk pemakaian luar dan tidak dikonsumsi. Dr. Rosukon itu memberikan pesan kepada kita dengan membuat ekoenzim dan memanfaatkannya, maka kita akan mendapatkan pengalaman dan merasakan sendiri manfaatnya yang luar biasa. Kalau tadi dikatakan sejuta manfaat, karena memang masing-masing orang kadang dengan caranya bisa menggunakan dan akhirnya bisa menemukan sesuatu. Wah, saya menemukan bahwa dengan sakit gatal-gatal atau dengan membersihkan kamar mandi, saya bisa menggunakan ekoenzim, ternyata luar biasa dan saya bisa membuktikan itu. Jadi lakukan itu untuk membuat ekoenzim sebanyak-banyaknya. Ya, itu yang pertama dari saya. Kemudian nanti kita akan lihat bahwa akan dilanjutkan oleh Bu Dr. Lili dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dr. Lili. Selamat pagi kepada ibu-ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini ibu-ibu sama bapak-bapak bingung. Saya seorang dokter kandungan, tetapi kenapa saya berkecimpung ke ekoenzim? Sebetulnya sih itu terlepas hanya melihat begitu banyak manfaat ekoenzim dan saya ingin berusaha untuk menyelamatkan bumi. Karena saya dari bidang medis, saya akan membicarakan mengenai apa manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Di sini ekoenzim dapat kita gunakan untuk pemakaian perawatan pribadi, perawatan luka, perawatan penyakit kulit, dan penghasil ion negatif. Nah, untuk perawatan pribadi kita dapat menggunakan ekoenzim sebagai sampo untuk mencuci rambut dan juga untuk mandi. Dapat juga digunakan untuk gosok gigi, juga dapat digunakan untuk kumur-kumur, sehingga kalau untuk gosok gigi dan kumur-kumur, karang gigi yang selama ini banyak di mulut kita itu akan lebih bersih dan bisa menyembuhkan sariawan-sariawan. Dan kita juga dapat memanfaatkan ekoenzim sebagai hand sanitizer. Terus terang aja, saya sih sudah tidak memakai alkohol untuk hand sanitizer. Coba bayangkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menggunakan alkohol disemprot ke badan kita. Kalau percikan alkoholnya itu kehisap sama paru-paru kita, mungkin itu akan lebih membahayakan kita. Sedangkan kalau kita menggunakan ekoenzim di sini organik dan cukup ramah terhadap lingkungan sehingga tidak membahayakan untuk kita pribadi. Dan ekoenzim juga dapat digunakan untuk perawatan luka seperti luka sayat, luka bakar. Misalnya ada pengalaman dari beberapa komunitas bahwa tangan yang potong pisau langsung dicelupkan saja ke ekoenzim yang murni dan itu akan langsung kering lukanya. Terus ini pengalaman dari pasien saya, di mana pasien ini terkena knalpot. Sebelumnya pasien tersebut sudah mengobati diri sendiri knalpot itu dengan diberi betadin dan juga nebasetin. Nebasetin itu antibiotik selama 7 hari. Tetapi yang ada pada saat dia ketemu saya, dia merasa sakit sekali dan lukanya tidak sembuh, makin memerah dan ada bercak-bercak bernanah di situ. Lalu pasien tersebut menggunakan ekoenzim, diberikan hanya sehari sekali, dan hasilnya pada hari pertama itu terlihat masih bernanah, hari kedua sebagian jaringan mengering, hari ketiga juga mengering, dan pada hari kelima kulitnya sudah membaik menjadi kulit normal. Pasien ini adalah pasien dengan kencing manis dan mempunyai luka gangren. Pasien tersebut tetap, karena ekoenzim itu bukan obat ya, jadi tetap menggunakan obat antidiabetes untuk mengkontrol diabetesnya. Dan dia menggunakan ekoenzim untuk kompres dari lukanya. Dan dalam waktu 1 bulan, yang tadinya lukanya bernanah dan sangat bau, malah pasien tersebut sudah hampir diamputasi. Jadi lukanya jadi jauh membaik dan batal amputasi.
Ekoenzim juga bisa digunakan untuk perawatan penyakit kulit yang lain selain luka. Seperti dermatitis, pasien ini sebelumnya sudah 10 tahun mengidap dermatitis, mungkin kadang-kadang kita juga nggak sadar kalau kita udah sembuh, digaruk lagi, luka lagi, gatal lagi. Dan sudah 10 tahun dan sudah pernah berobat ke dokter kulit, beli obat-obat bebas, dan juga bahkan dia herbal pernah dicoba dan minyak-minyak. Tetapi tidak ada perubahan. Sesudah mengenal ekoenzim, dia hanya mengoles ekoenzim dicampur dengan body lotion. Jadi perbandingannya 1:1. Dalam 1 bulan tampak perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Yang ini pasien dengan dermatitis sama, tapi tangannya lebih usil, digaruk-garuk sampai infeksi dan timbul bernanah. Nah, pasien ini menggunakan ekoenzim dengan disemprot yang murni 3 kali sehari, dan selama 4 minggu yang tadinya bernanah itu lukanya sembuh. Nah, bagi bapak-bapak mungkin yang sudah sedikit ada kebotakan, seperti untuk alopecia ini, pasien ini menggunakan ekoenzim untuk keramas, dicampur dengan sampo 1:1. Dalam waktu 2 bulan, hasilnya terlihat mulai tumbuh rambut-rambut halus. Dan ini testimoni yang lain, pasien dengan varises, di mana sebelumnya sangat besar pembuluh darahnya. Dia berendam ekoenzim selama 30 menit sampai sebatas betis, kurang lebih 1 bulan. Varisesnya mengecil tanpa proses sedot atau suntik, jadi sembuh-sembuh sendiri. Dan ini bayi berusia 3 hari, di mana sebelumnya seperti di gambar ini, dikompres dengan ekoenzim 1:100, dan bayi tersebut dimandikan, air mandinya diberi ekoenzim dengan perbandingan 1:1000 selama 3 hari, dan langsung hilang, langsung sembuh ininya. Nah, untuk pasien ini kebetulan pasien ini anak sekitar usia sekolah, beliau tinggal di pondok. Seperti ketahui kadang-kadang di pondok anak-anak saling menularkan. Jadi pas pulang dengan di kulit-kulitnya semua dengan luka seperti ini, penyakit skabies. Pasien tersebut menggunakan ekoenzim murni sehari 3 kali selama 7 hari. Dalam 7 hari lukanya sudah cukup sembuh. Oke, yang tadi apa sih ion negatif? Mungkin selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih ion negatif? Di sini manfaat dari ion negatif meningkatkan daya tahan dan stamina tubuh. Jadi ekoenzim ini walaupun tertutup, ini bisa mengeluarkan ion negatif. Jadi ada baiknya, kalau saya sih mungkin semua pegiat ekoenzim menyimpan ekoenzim di kamar, di ruang tamu, di mana untuk membersihkan udara di sekitar kita dan memberikan ion negatif. Terus kedua, memperbaiki sirkulasi darah dan menguatkan sistem kerja jantung, membuat tubuh lebih rileks, memperbaiki kualitas tidur, melegakan sakit yang berhubungan dengan alergi dan pernapasan. Dan ion negatif ini pun, ekoenzim juga dapat mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik. Jadi seperti radiasi dari TV, dari WiFi, dari bahan-bahan barang-barang elektronik, sehingga radiasinya tidak langsung mengenai kita. Mungkin kalau bapak-bapak sudah punya dan ibu-ibu sudah coba dengan ekoenzim, jika kita taruh di depan TV dalam waktu beberapa lama, kalau radiasinya makin tinggi, ekoenzim ini akan menghitam. Dan elektromagnetiknya diserap sama ekoenzim ini. Jadi kalau kita mengingat begitu banyak manfaat dari ekoenzim seperti yang diterangkan Bu Tuti, dan untuk dari medis juga begitu banyak manfaat dari ekoenzim, saya harap mungkin ini juga salah satu membantu. Tapi kita harus melihat apakah alasan kita untuk membuat ekoenzim. Sebaiknya bukan karena ekoenzim sangat bermanfaat sama kita, itu hanya bonus manfaat dari ekoenzim. Tetapi kita harus ingat bahwa bumi kita ini saat ini sedang sakit, pemanasan global di mana-mana, es di kutub mencair, dan entah berapa lama lagi kita akan panas sekali. Maka itu kita membuat ekoenzim untuk melestarikan bumi.
Mari kita buat ekoenzim bersama. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lili. Mungkin akan dilanjutkan dengan Pak Ketut Budianto. Kepada Pak Ketut kami persilahkan. Oh ya, jadi Pak Ketut Budianto, beliau adalah salah satu mentor yang juga luar biasa, sangat luar biasa. Beliau adalah seorang abdi negara yang sangat yang masih aktif sebagai tentara TNI Angkatan Darat, dan beliau sehari-hari pun juga membuat ekoenzim yang sangat dengan jumlah yang sangat luar biasa. Beliau sehari-hari pun juga menggunakan ekoenzim untuk kebutuhan laundry yang beliau miliki. Kami sangat bangga dengan beliau, dan mohon maaf karena tugas negara juga beliau hari ini agak tidak bisa hadir di sini. Padahal beliau juga sudah sangat senang menerima atau kegiatan ini. Beliau sebenarnya juga tidak ingin melewatkan acara ini. Baik, saya lanjutkan dengan manfaat ekoenzim. Mungkin tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Didi, bahwa manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari itu luar biasa. Dari mulai membersihkan lantai, saya di rumah sudah tidak memakai bahan kimia. Sudah mungkin sekitar setengah tahun tidak membeli cairan pembersih lantai. Ya, dengan memakai ekoenzim, semut sudah sangat tidak pernah datang, nggak tahu kemana lagi itu semut. Ketua pun juga demikian, minggir semua. Ya. Kemudian juga bisa sebagai pembersih rumah tangga alami dengan bermacam-macam, misalnya membersihkan alat-alat dapur ya yang biasanya itu kan alat-alat masak ya, itu kotor sekali bagian bawah. Itu dengan mudah kita bisa menggunakan SM. Takarannya nanti kita bisa lihat ada di label botol, dan tadi saya juga sudah ada di materi, nanti bisa saya tinggalkan materi. Kemudian juga bisa digunakan sebagai deterjen dan pelembut alami. Sebagai karbol untuk membersihkan kamar mandi, kemudian juga sebagai sabun cuci yang alami, sabun cair alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu kan ke pasar membeli bahan makanan itu tidak hanya untuk hari ini, kadang untuk beberapa hari. Nah, untuk supaya bisa tahan lebih lama, bisa menggunakan ekoenzim dengan merendam. Sayur tersebut direndam dengan air yang cukup, lalu diberikan ekoenzim sesuai dengan takaran sampai 45 menit, kemudian itu akan mengurangi residu dari bahan kimia yang ada. Kemudian, kadang di dalam ekoenzim itu pada proses dia akan memunculkan jamur yang namanya jamur putih ragi. Nah, ini bisa dipakai sebagai masker. Masker boleh, bukan hanya wanita ya, pria pun juga boleh. Yang menjadikan kulit wajah kita menjadi lebih halus, lebih kencang. Nah, ibu-ibu ini pasti senang sekali. Ya. Kemudian juga kemungkinan akan ada mama enzim yang tadi saya katakan, koloni bakteri yang berupa jelly, yang dia bisa digunakan untuk menurunkan suhu badan ketika panas, juga merawat luka. Luka-luka bakar itu bisa cepat sembuh dengan menggunakan mama enzim. Perawatan kesehatan pribadi mungkin sebagian tadi sudah disampaikan, yaitu bisa dengan untuk mandi, ya takarannya ada situ mandi, kemudian keramas, kemudian bisa juga untuk sikat gigi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, seluruh badan saya ini sudah sangat kurang menggunakan bahan kimia. Karena memang kita masih belum bisa lepas sama sekali, karena masih ada seperti shampoo. Belum ditemukan bagaimana formulanya menggunakan murni untuk bisa membersihkan atau meramas rambut. Jadi masih ada sebagian dari bahan kimia, tapi hanya 50%. Mandi pun juga demikian. Kulit bisa menjadi lebih halus, ya. Kita bisa nanti lihat seperti apa kulit para penggiat yang sudah mulai menggunakan. Berbagai luka tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter. Manfaat ekoenzim bagi udara. Nah, kalau tadi saya mengilas sekilas tentang Palang Merah Indonesia yang sekarang sudah menggunakan ekoenzim, itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk membersihkan udara. Dengan menyemprotkan air ekoenzim 1:1000, artinya apa? Dalam 1000 ml air cukup diberikan 1 cc ekoenzim. Betapa luar biasa, irit sekali.
itu gunner dari punya PNI itu kan besar sekali, berapa ribu liter. Itu memakainya hanya sedikit sekali. Dan maksudnya adalah memberikan udara itu penuh dengan mikroba baik. Bukan mematikan virus, karena virus juga punya cara tersendiri untuk bertahan hidup. Tapi untuk melemahkan virus supaya dia tidak aktif. Tapi lebih diaktifkan oleh udara menjadi lebih bersih karena mikroba yang sudah diinikan ke udara. Ya, jadi dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Ini sudah kita lakukan bagi pegiat ekoenzim. Setiap hari biasa mereka lakukan itu. Kemudian ekoenzim juga bisa untuk mengurangi bau. Ya, sudah dilakukan pengolahan kompos untuk perkebunan organik di Jakarta Barat. Sebelum disemprot ekoenzim, aroma sekitar bau sekali. Tapi setelah disemprot ekoenzim, aroma jadi lebih baik. Dan ini juga sudah dilakukan di TPA di Manado ya. Di Manado itu juga sudah melakukan hal itu. Dan ini mungkin juga nanti para pegiat ekoenzim dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup akan juga melakukan hal ini di TPA-TPA. Kemudian manfaat bagi air. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, got, sumur, selokan, kali, dan lain-lain. Kami sudah lakukan di Bekasi. Kami semua dari Bekasi. Di Bekasi kami sudah beberapa kali melakukan penjernihan satu danau di sekitar Kali Baru. Kita sudah datang ke sana 4 kali, tapi kebetulan terjadi pandemi semakin merebak, kita saat ini berhenti. Ya, bahwa kita bisa lihat pada gambar tersebut bahwa ada 3 botol, yang satu ada minyak dan kotoran lain, kemudian pada botol yang ketiga itu diberikan atau cairan yang lebih banyak menggunakan ekoenzim. Kita lihat bahwa ternyata lebih jernih yang dengan menggunakan ekoenzim. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa dengan menggunakan ekoenzim akan merupakan kebaikan bagi lingkungan, itu kalau setiap rumah bisa menggunakan ekoenzim sebagai salah satu alternatif yang digunakan, dengan mencuci pakai ekoenzim, mencuci piring pakai ekoenzim, mandi juga pakai air asin, maka saluran yang ada di rumah-rumah tersebut akan menjadi lebih lancar. Sehingga lingkungan pun juga akan menjadi lancar. Apalagi kalau hujan, ketika hujan kita siram ekoenzim ke saluran-saluran, dia akan terbawa itu ke saluran yang ada di sekitar kompleks rumah kita, dan itu akan menjernihkan saluran sehingga saluran menjadi lancar. Kita lihat penuangan ekoenzim untuk danau yang tercemar. Ya, sebelumnya kita lihat seperti apa warnanya. Ya, ketika sudah dilakukan penuangan selama 2 hari, airnya menjadi lebih jernih. Lalu penjernihan kolam air hujan di Batam ini oleh Pak Joni Uy. Beliau adalah salah satu juga figur yang sangat intens untuk masyarakat menggunakan ekoenzim. Beliau juga mentor kami, dengan rasio 1 ml dengan 50 ml air. Betapa? 1 ml, 1 cc ekoenzim dicampurkan dengan 50.000 ml air, ya, itu bisa menurut Dr. Rosukan 1 ml sampai 100.000 ml. Luar biasa betapa iritnya pakai. Itu mampu menjernihkan air. Kita lihat. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Joni. Nah, ekoenzim untuk tanah dan pertanian demikian juga. Ini sudah dilakukan juga oleh banyak pihak. Di Bali itu luar biasa juga sudah pakai. Menuang ekoenzim lewat pengairan sawah. Kita bisa lihat bahwa hasilnya sangat berbeda. Ya, ekoenzim memungkinkan kita bertani di tanah gersang. Ya, saya kira ini nanti lingkungan di Trisakti kalau kita sudah menggunakan ekoenzim itu akan menjadi lebih subur, lebih sejuk, lebih sehat. Ya. Nah, ekoenzim juga bisa dipakai untuk pemupukan dan pestisida. Diaplikasikan dengan perbandingan air 1 ml ekoenzim dilarutkan dalam air 1000 ml dari 1:1000. Dengan perbandingan yang sedemikian rendah atau sedikit sekali menggunakan ekoenzim, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, jadi ini manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan untuk penggunaan ekoenzim. Kalau tadi dikatakan buat saja, lakukan saja. Dengan kita melakukan,
kita akan bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan ini sudah terbukti ya, dan menjadi satu apa ya, buat kita yang sebagai penggiat ekoenzim, kita sudah tidak bisa berpaling lagi ke bahan kimia dan sudah sangat mengurangi penggunaan bahan kimia di rumah kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dalam diskusi kita akan bisa banyak lebih menyampaikan banyak hal, dan sebelumnya nanti juga kita akan lakukan praktek untuk membuat ekoenzim. Saya kira itu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Ibu Tuti atas presentasinya yang sangat luar biasa. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan ini Ibu. Yang pertama adalah bagaimana bahwa ekoenzim itu tidak ada masa kedaluarsanya. Disimpan makin lama makin bagus. Ya. Kemudian pertanyaan berikut, apakah minuman kombucha juga ekoenzim? Kombucha bukan ekoenzim. Ekoenzim tidak boleh diminum. Ekoenzim hanya untuk penggunaan luar. Ekoenzim ini kalau diminum bisa menyebabkan mata menjadi buta. Ya, gitu. Jadi hati-hati. Makanya kalau kita sudah membuat ekoenzim, sudah panen, disimpan pada wadah, kalau punya label itu bagus, tapi kalau tidak, simpan di tempat yang aman, jangan sampai terjangkau oleh anak-anak khususnya. Ya, jadi jelas itu. Mungkin ya jangan ditaruh di kulkas. Ya, ya. Ada pertanyaan, bagaimana caranya kita membersihkan udara di rumah dengan ekoenzim? Apakah dikeringkan, apakah ditaruh di wadah yang terbuka? Mohon penjelasan dari Ibu. Kalau yang dimaksudkan untuk membersihkan udara, yaitu tadi dengan cara menyemprot, ya, disemprot-semprot dengan ekoenzim. Untuk luar rumah, kita menggunakan cairan 1:1000 untuk di luar rumah. Tapi untuk di dalam rumah, ya, 1:400, seperti juga yang digunakan sebagai hand sanitizer. Dilakukan dengan menyemprot untuk sekitar rumah. Dan itu tidak berbahaya. Ya, ini. Ya, saya kira itu. Ada lagi Ibu pertanyaannya, apakah ada efek negatif dari proses pembuatan ekoenzim, misalnya wadah plastik yang kita gunakan pecah karena jatuh? Ya. Jadi begini, kita tadi sudah mengatakan bahwa proses fermentasi ekoenzim selama 90 hari itu menimbulkan gas. Ya, menimbulkan gas. Terdengar ya? Nah, maka kita menyarankan membuat ekoenzim menggunakan wadah dengan mulut lebar. Dengan perbandingan tadi 60%, sehingga kita mempunyai ruang cukup untuk gas. Kalau kita lakukan semacam itu, kita tidak akan terjadi meledak. Ya, maka untuk pemula khususnya sebaiknya menggunakan wadah dengan mulut lebar. Itu, saya kira itu sudah cukup menjawab. Ya. Di kolom chat sudah habis. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Ekoenzim kalau kita lihat pembuatan itu masih mute. Air dan kulit buah. Jadi itu sama sekali tidak ada. Kalau misalnya pecah, mute Bu, suaranya. Kalau sampai pecah, dulu malah diulang lagi pecah. Kalau sampai pecah, kita pada saat kita proses hari ke-7, kalau kita misalnya yang mencicil, itu kan sampai 14 hari. Nah, kita harus mengaduknya. Kalau misalnya kita mencicil, saat kita membuka, memasukkan yang baru, kita mengaduknya. Intinya jangan sampai CBO-nya itu mengapung di atas kering. Nah, kita ngaduknya pakai apa? Kita anjurkan tidak usah mengaduk pakai kayu atau pakai plastik, kita mengaduknya pakai tangan. Jadi di sini ekoenzim sangat aman. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah takut membuat ekoenzim, karena kita lihat bahannya aja sangat
ramah lingkungan dan walaupun kita pegang tidak akan membahayakan kesehatan kita. Cuma ya jangan diminum aja. Oke. Ada lagi Bapak Yang Ibu berikut yang mungkin ingin mau bertanya? yang bertanya secara langsung. Peserta di rumah barangkali juga yang mau menanyakan langsung. Ya, tadi dikatakan bahwa ekoenzim dengan membuat ekoenzim kita sudah bisa membantu juga untuk mengatasi rusaknya bumi saat ini oleh akibat kita juga. Ya, kalau kita tahu sekarang dengan pemanasan yang ada, iklim sudah berubah. Yang biasanya hujan itu mulai April, panas itu April sampai Oktober, lalu hujan Oktober sampai April, sekarang sudah tidak ada siklus yang seperti itu. Panas sudah luar biasa. Kalau sekarang orang tinggal di dalam rumah tidak bisa tahan kalau tidak menggunakan AC. Nah ini karena siapa? Karena ulah kita. Jadi kalau kita nanti selanjutnya setelah kita tahu bahwa ekoenzim bisa membantu, ayo mari kita membuat ekoenzim sebanyak yang bisa kita lakukan untuk buat ekoenzim dengan sampah yang ada atau bahan organik yang ada di sekitar kita. Baik, kalau misalnya ini mungkin kita mau praktek. Ya. Kita mau praktek dulu, ya. Kita bisa praktek bersama untuk atau sudah mulai tadi dibuat ya. Saya ke situ kali ya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk membuat ekoenzim perlu wadah. Wadahnya sudah siap, kemudian alat-alat pun juga kita perlukan di rumah tentunya kalau kita harus ada pisau tentunya semua punya, lalu telenan untuk memotong-motong BO ya. Nah, ini di sini saya lihat juga timbangan itu juga perlu ada, takaran air juga ada. Ini saya lihat banyak menggunakan kulit buah jeruk ya. Kulit buah jeruk ini sebaiknya dalam kondisi begini. Karena kalau dia di atas ini akan mudah mengeluarkan jamur hitam ya, ini. Dan kalau masih ada waktu bisa dilakukan memotong supaya lebih dipotong supaya menjadi lebih kecil-kecil. Tapi itu juga tidak ini secukupnya waktu ya. Jadi setelah ada wadah, kemudian diisi air, airnya sesuai dengan takaran 60% dari volume wadah, ya. Ini. Jadi kalau ini kita sudah tahu wadahnya, ini kurang lebih kalau segini ini mungkin 3 liter ya. Segini nggak nyampe 5 liter, Bu, nggak sampai. Ini 3 liter. 3 liter 60%-nya berapa? 1 liter 800 ya? Ya. Jadi kita 3 liter 60% ya, 1 liter. Kita isi air sejumlah yang kita perlukan. Ya, air dengan menggunakan timbangan seperti ini ada, nggak ada tulisannya ya, atau sudah? Ya, kemudian dimasukkan 1,8 liter. Lalu setelah itu kita menggunakan gula. Gulanya kita pakai di sini sudah disediakan molase. Molase itu kita ukur dengan timbangan. Kalau tadi airnya 1,8, molasenya berapa? 1, 3, 10. Jadi molasenya 180 gram. Ya, kita timbang dengan menggunakan timbangan 180 gram. Nah, kalau sudah tahu molasenya 180 gram, lalu BO-nya berapa? 1, 3, 10. Jadi BO-nya 3 kali gula. 3 kali 180 berarti berapa? 540 gram. Kita timbang BO-nya ya sesuai dengan ukuran tadi. Nah, ini saya lihat ada kulit-kulit dari tukang rujak. Sudah dipotong kecil-kecil. Ini langsung kita timbang dan kita masukkan ke dalam larutan yang sudah disediakan tadi. Ya, kita mau bikin aja ya, pakai ini ya. Ini berapa tadi ya? Ini kayaknya sekitar 3 liter. 5 liter. Enggak sampai 5 liter, Kak. 5 kilo.
5 kilo, tapi ini nggak sampai 5 liter. Ya. 3 liter kita isi 1,8. Enggak cukup, Bu. Enggak, ini enggak sampai. Ya. Ini ada nih, ini ada. Ini ada. Ya. Ya. 1,8. 1,8 kita masukkan di sini. Kemudian kita timbang molase. Molasenya atau enggak ya, gini. Nggak bisa, udah pakai ini aja. Ya. Mana molase? Ya. Molasenya berapa tadi? 180 gram. 180 gram. Kita lihat ya. 180 gram. Ya, stop. Sedikit. Oh, dah, ya. Kita sudah kurang Pak, kurang. Lagi ya. Terus lagi. Nggak usah ragu. Stop. Ya, Bang. Nah, ini airnya. Ya. Untuk mencairkan, jangan menekan larutan air lagi, tapi menggunakan air yang jadi lebih enzim, tangan jadi kulit tangan kita jadi lebih halus, betul. Nah, sementara itu kita bisa menimbang BO ya. Kita bisa menimbang BO. BO-nya tadi berapa? BO-nya tadi 3 kali 180 jadi 540. Dinolkan dulu, Bu. Yang kita pakai kulitnya saja ya. Buahnya kita makan. Buahnya biar kita sehat. Terus buat cacing kita. Itu ada apa? Ya, asal jangan banyak-banyak. Berapa itu? 500 kan? 540. Kalau sudah rajin membuat ekoenzim, hitungan udah langsung di luar kepala, nggak usah cari kalkulator. Ya, ada berapa macam? Ya, kalau dari udah Bu. Dari tukang rujak itu minimal 5 macam pasti ada. Bentar Bu, ini biar larut dulu. Nah, sesudah itu baru masukkan BO ke dalam wadah yang sudah berisi larutan air dan gula atau molase. Jadi kulitnya itu dipotong-potong sesuai dengan ketersediaan waktu kita ya. Tapi jangan sampai yang lebar-lebar sekali itu kita masukkan. Nah, tadi dikatakan bahwa setelah selesai ini semua ditutup rapat, tidak ada keharusan membuka, tidak ada keharusan untuk mengaduk, tidak ada keharusan untuk meremas-remas, ya.
Jadi boleh digoyang-goyang saja dari luar. Nah, biasanya supaya kita nggak penasaran, pakai wadah yang terang dari luar kelihatan. Untuk pemula barangkali akan, kalau ingin tahu ya, karena ini memerlukan anaerob ya, anaerob. Jadi nggak boleh ada udara. Tutupnya mana nih? Ada tutup. Oh ya. Nah, ini bisa rapat nggak? Kalau ini nggak bisa rapat, kita bisa bantu dengan menutupnya dengan plastik. Lalu diikat menggunakan boleh rafia atau boleh ban ya, karet. Cukup kuat karetnya. Luar biasa nih Bu Dokter nih. Ya, lalu kita tutup rapat. Kebalik ya Pak? Benar nggak? Sebenarnya kalau ditutup lagi juga apa? Ya. Buat tulisan di atasnya tadi, tanggal dibuat kapan, tanggal panen kapan, isinya apa saja, itu lebih bagus. Lalu kasih kata-kata yang positif supaya dia berkembang menjadi lebih baik. Ya, barangkali supaya semoga proses berjalan lancar, kemudian bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Nah, kemudian ditempatkan di satu tempat yang sesuai tadi, jauh dari colokan listrik, jauh dari WC, tempat sampah, di tempat yang sirkulasi udaranya memadai, jangan di bawah sinar matahari langsung. Ya, ini yang kita contohkan dan saya lihat ada banyak, BO-nya juga banyak. Sayang, nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat, dan ini yang besar-besar ini bisa dilanjutkan. Kalau hari ini masih belum cukup BO-nya, karena ini biasanya saya menggunakan yang seperti ini bisa dipakai untuk minimal 12 liter. Kalau 12 liter jadi gulanya berapa tuh? 12 liter gulanya 1/10, sekilo 200. BO-nya berapa? Kali 3. 3 kilo 600. Ya, ini. Jadi kita nanti akan mendapatkan 3 bulan lagi, kita akan mendapatkan sini 3 kilo 600, ini 3 kilo, 12 liter, sini 12 liter, ini berarti berapa Bu? 12 ya. Berarti kita akan mendapatkan 36 liter ditambah yang ini sedikit. Luar biasa. 30 hari. Jadi kalau 90 hari. Fermentasi selama 90 hari, kalau kita buat hanya sedikit-sedikit, sayang nunggunya lama. Ya, akan lebih puas. Coba sesekali kalau yang dekat dengan rumahnya Bu Emi, ada berapa drum putih di rumah Bu Emi yang kapasitasnya berapa? 40 liter ya Bu ya kita. Ya, Bu Emi udah jadi juragan ekoenzim. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan dan ayo kita selamatkan bumi dengan membuat ekoenzim yang banyak. Terima kasih. Ibu Tuti, masih ada yang bertanya ini Bu? Iya. Silakan. Apa pertanyaannya? Apakah BO-nya itu harus 5 macam Bu? Kalau kurang atau lebih itu apa yang terjadi? Ya. Jadi kita menyarankan minimal 5 macam. Kenapa? Karena dari 5 macam itu kita akan mendapatkan enzim dari minimal 5 macam buah tadi. Semakin banyak jenis buah dan juga sayur, kita akan mendapatkan enzim yang beragam, makin beragam. Semakin beragam, maka ekoenzim yang kita dapatkan juga tentu kualitasnya akan menjadi lebih baik. Itu. Saya kira itu, Bu. Satu lagi, Bu. Apakah kombinasinya harus sayur dan buah? Bagaimana kalau buah saja atau sayur saja? Ya. Memang idealnya
kita ini kan membuat ekoenzim untuk mengurangi sampah organik. Sampah organik yang kita punya adalah sayur dan buah. Idealnya kita bisa menggunakan dua hal itu. Akan tetapi dengan alasan tertentu, misalnya kita hanya punya buah saja, nggak masalah. Kita punya sayur saja sebaiknya jangan. Karena apa? Sayur itu mudah sekali bau ya Bu. Mungkin kalau ibu bapak pergi ke pasar, ya itu kan bau sekali, baunya kurang sedap. Itu dari sayur. Jadi sarannya adalah 80% kulit buah, 20% sayur. Ya. Ya. Nah, kalau punya hanya satu saja, sama sekali nggak bisa cari di tempat lain. Nah, kalau memang di tempat itu hanya ada satu, buat besok cari lagi buah yang lain yang banyak. Nanti itu setelah pas panen bisa digabung menjadi satu. Tetapi kami tidak menganjurkan dan tidak menyarankan hanya satu macam saja. Karena itu kurang beragam enzim yang dihasilkan. Ya. Dan tidak sulit untuk kita tinggal di Jakarta dan sekitarnya mencari kulit buah. Tukang rujak banyak sekali. Kalau kita minta sama mereka, mereka senang sekali. Itu sudah pasti ada. Pepaya ada, mangga ada, pisang juga kadang ada ya. Kemudian bengkoang, lalu ada jambu, nanas. Nanas itu bagus sekali untuk ekoenzim untuk digunakan buat ngepel, lebih keset, lebih perat, lebih hasilnya itu lebih bagus. Ya. Jeruk, tukang jeruk itu banyak di sekitar kita. Ya, kita juga bisa datang ke toko buah, suka ada akhir, tapi tolong diperhatikan, jangan sampai dapat kulit yang busuk, karena dikhawatirkan di situ ada lalat buah yang sudah ada di dalam kulit, bisa menimbulkan belatung. Nah, kalau sampai ada belatung, itu kita bisa lakukan dengan cara menjemur tempat ekoenzim ini tidak di bawah sinar matahari selama 30 menit dan 3 hari berturut-turut. Ya, lalu diperiksa lagi nanti setelah 7 hari. Ya, ini. Ada lagi pertanyaan? Ibu, bagaimanakah proses ekoenzim pasca panen? Ya, pasca panen. Jadi setelah 90 hari kita panen, kita sudah bisa menggunakan ekoenzim. Dan ini sudah prosesnya itu belum berhenti sama sekali, ya Bu. Jadi masih bisa menimbulkan jamur. Apalagi kalau kita menutupnya kurang rapat. Jadi sebaiknya ekoenzim ditempatkan pada dengan sampai leher ini. Ya, jadi kalau mengisi botol dengan ekoenzim sampai mendekati leher botol dan tutup rapat. Kadang-kadang kita melihat itu di rumah selalu pakai botol-botol bekas air minum ya, mineral. Itu botolnya itu menjadi berubah bentuk ya, karena masih ada gas yang muncul di situ. Ya, itu. Kira-kira itu ya Bu ya. Jadi pasca panen itu kita wadah atau kita masukkan dalam wadah-wadah yang kecil-kecil supaya memudahkan kita pada waktu penggunaan. Ya. Kalau saya lihat itu di situ ada itu rata-rata itu semua ukurannya 250 mili. Mungkin Bu Dokter ya, bagaimana Bu? Kalau saat panen biasanya kadang-kadang kalau kita menutupnya tidak kedap, itu akan terlihat ada jamur putih-putih. Kalau jamurnya putih seperti serbuk, itu sebetulnya harusnya sebaiknya tidak ada. Tapi kadang-kadang karena ada oksigen yang masuk, jamur itu akan tumbuh. Tapi jamur itu bukan jamur yang jelek.
Biasa kami, para wanita, sering pakai jamur tersebut untuk maskeran. Jadi muka kita akan kencang dan lebih glowing. Dan kadang-kadang tadi Bu Tuti bilang saya Jessie, ya tadi mungkin yang namanya kombucha kayak gitu, tapi itu bukan kombucha dan itu disimpan, bisa digunakan untuk pengobatan. Biasanya sih kami sering menganjurkan misalnya yang dikonsumsi sampai bernanah, itu dikompres begitu beberapa saat aja akan jauh lebih bagus. Pakai buat apa namanya? Pakai 3K ya. Pakai 3K. Ya, ini lihat Bu Dokter selalu bawa semacam ini. Saya juga ada di tasnya ya. Saya selalu bawa. Ini yang murni ya Bu. Murni. Kita juga bisa yang bentuk hand sanitizer. Itu semua ada takarannya. Di sini ada takaran penggunaan. Kemudian di teks saya atau di materi saya juga ada. Nanti saya tinggalkan materi. Ibu sepertinya ini menarik nih, masih banyak pertanyaan ya Bu. Ibu. Ya, silakan kalau waktunya masih disediakan ada, masih kami ada siap. Bu, masih sekitar 10 menit lagi ya Bu, 10 menit lagi. Ibu bisa diterangkan lagi bagaimana cara mencicil sampah Bu? Iya. Cara menghitung sampah. Kita biasakan sekarang menggunakan istilah bahan organik ya, supaya lebih enak. Ya. Cara menghitungnya itu kalau ya ini saya ceritakan yang saya alami biasa ya. Saya tuh sampah dari rumah mungkin nggak banyak, memang nggak banyak. Paling kita bekas masak dan begitu hanya rata-rata sekitar 300 gram. Padahal saya kalau buat itu selalu wadah yang besar-besar. Saya minta ke tukang wadah, ke tukang rujak. Begitu sampai rumah itu kulit-kulit buah tadi langsung saya cuci. Saya cuci bersih sampai berkali-kali dengan air mengalir, lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan, biasanya kalau bahan organik dari tukang rujak itu sudah dalam keadaan potong kecil-kecil. Jadi saya tidak perlu lagi memotong-motong lagi. Lalu saya timbang. Timbang seperti biasa dengan timbangan yang ada di rumah, sesuai dengan takaran yang akan kita pakai pada ukuran air yang sudah disiapkan. Jadi kalau tadi saya katakan, saya membuat dengan wadah yang kecil seperti ini, atau yang ini 12 liter, dibutuhkan BO-nya berapa banyak ya, gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat itu sudah siap untuk dibuat atau ditimbang dan tinggal dimasukkan saja ke wadah yang sudah disiapkan, yang sudah diisi air dengan molase atau gula, ya. Ada lagi Bu? Atau mungkin Bu Dokter akan membantu lagi. Nanti kami akan membimbing sampai panen selama 3 bulan. Ya, kami siapkan nomor untuk Bapak Ibu gabung dengan kami WA. Kami akan mendampingi Ibu Bapak membuat ekoenzim sampai panen, ya. Dan kami bagi hari ini kami membawa sampel ekoenzim ada cukup. Silahkan mau dibagi ke siapa yang memerlukan. Kalau Ibu Bapak sudah mulai membuat, tinggal tunggu panen, lalu sampel yang kami berikan itu kurang, silakan menghubungi kami. Yang di sekitar Bekasi boleh untuk jemput ke rumah kami masing-masing. Tapi dengan catatan itu bahwa Ibu dan Bapak sudah mulai membuat ya. Kami tidak memberikan kalau hanya mau menggunakan saja, tidak membuat. Itu kami nggak merasa tidak mendidik untuk bisa ikut menyelamatkan bumi. Ya. Dan khawatir persediaan cukup banyak, apalagi di rumah Bu Emi itu ada berapa drum Bu? Mungkin ada lebih dari 8 ya Bu. 10 drum. Sekali bikin 40 liter, berarti ada berapa tuh proses? 400 liter, luar biasa. Padahal penggunaan ekoenzim itu nggak banyak. Tadi saya contohkan 1:1000. Hanya 1 cc untuk 1000 atau 1 liter air. Untuk mandi juga begitu. Ya, sedikit sekali. Takarannya semua ada di sini.
Jadi ini seluruh tubuh saya juga Dokter Lili dan juga Bu Emi ini sudah semuanya menggunakan ekoenzim. Saya keramas menggunakan campuran ekoenzim. Mandi saya juga pakai ekoenzim. Sabun yang saya gunakan pun juga sudah sabun yang sudah saya campur dengan ekoenzim. Sikat gigi saya juga menggunakan ekoenzim yang sudah dilarutkan. Cuci baju, cuci piring semua juga. Jadi sudah sangat berkurang penggunaan bahan kimia di rumah kami masing-masing pegiat ekoenzim. Ya, luar biasa bahwa kecintaan kami para pegiat ekoenzim dengan membuat ekoenzim ini sudah membuat kita menjadi berubah dan selalu mengajak orang untuk mau membuat ekoenzim. Jadi nggak usah khawatir kapan saja atau mau bergabung dengan grup kami. Kami sangat bersedia mendampingi sampai nanti selesai panen, boleh bubar, boleh gabung. Kami di Bekasi, karena kami semua dari Bekasi, itu ada 7 grup WA ekoenzim yang masing-masing ya, ada anggotanya, ya lumayan minimal 50, ada yang 100 lebih. Semua bergerak atau semua aktif untuk membuat ekoenzim. Masih ada pertanyaan kayaknya Bu yang belum dibaca? Ya Bu, masih ada 2 lagi nih. Apakah ekoenzim bisa untuk obat digigit ular Bu? Ya. Untuk tanaman yang digigit ulat. Ulat ya, bukan ular ya. Ulat. Oh, maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Kalau ular itu harus pakai anti bisa ya. Ular Gigit. bisa, anti bisanya tetap begini. Tapi bukan saja kita bisa kompres dengan ekoenzim. Ulat digigit ya. Kalau ulat yang kecil-kecil kan bisa cuma gigit ya. Tapi jadi ke arah kulitnya. Bulu-bulunya makan daun. Oke, untuk mengurangi rasa gatal ini bisa. Obat tanaman. Poinnya bisa diberikan. Bisa dicampur, bisa murni. Tapi sebetulnya saya dicampur pun nggak usah takut, walaupun dicampur 1:500 itu masih berfungsi sangat baik. Satu lagi Bu, dalam proses pembuatan EE kan pasti mengeluarkan gas. Apakah perlu dibuka-buka atau tidak dibuka sama sekali sampai 3 bulan Bu? Karena ekoenzim ini pembuatannya, proses pembuatannya anaerob. Oke. Sebaiknya saat kita praktekkan kita ditutup plastik. Tujuannya apa? Plastik supaya tidak ada oksigen yang masuk. Oke. Dan sebaiknya tidak usah dibuka selama 3 bulan, 90 hari. Kalau misalnya tempatnya bening, ada ngambang-ngambang, kita goyang-goyang aja supaya BO-nya yang ngambang-ngambang itu tenggelam. Coba basah untuk membasahkan saja. Jadi memang untuk pemula kami menyarankan menggunakan wadah yang terang, bisa dilihat dari luar. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Cuma kalau penasaran ya, kepengen tahu prosesnya, kalau pada kerupuk atau ada apa, coba deh nanti pulang atau yang ada di rumah sekarang, lihat ke dapur, di lemari. Barangkali ada wadah-wadah yang sudah lama enggak dipakai. Ya, itu bisa digunakan. Kan banyak tuh tempat-tempat apa kerupuk ya. Itu bisa minimal yang 5 liter. Yang 5 liter itu kita bisa bikin 3 liter. Ya, tapi itu tadi sayang 3 bulan menunggu hanya dapatnya 3 liter. Ya. Malah saran dari saya nih, dari kita, gimana kalau trisaktinya buat untuk dimanfaatkan untuk ngepel, untuk semprot. Jadi ya, kita seperti tadi. Buat alat cairan cairan membersih lantai. Iya, terus kita disinfektannya pun pakai ini, gitu. Jadi mungkin tuh lingkungan trisakti akan lebih sehat. Terus untuk biaya pembayaran pun akan lebih hemat. Malah di Cirebon ada hotel yang tadi ya salah. Itu menggunakan ekoenzim. Dia membuat ekoenzim sendiri di dalam hotel, jadi bagian dapurnya yang buat, dan dari ngepel semua pakai ekoenzim. Dia bisa menghemat biaya operasional 40-50% dari keluar. Jadi mungkin itu juga bisa dipraktekkan di organisasi sendiri untuk lingkungan kita. Ya. Ibu, saya tambahkan tadi ya, yang mengeluarkan gas secara periodik ya. Itu tadi sudah dijawab bahwa kita memerlukan anaerob.
Makanya atau dikeluarkan gas secara periodik untuk sampai umur 1 minggu atau 1 bulan itu masih mungkin kalau kita menggunakan botol, ya. Kendorkan saja pelan-pelan, nanti dia akan keluar. Tutup rapat lagi, tapi nggak usah dibuka. Tapi memang kita tidak menyarankan sebenarnya menggunakan yang menggunakan mulut kecil, ya. Rawan meledak. Bisa-bisa nanti malam-malam dan meledaknya luar biasa. Mungkin Dokter Lili saya pernah ngalamin. Jam 2 pagi, karena saya juga bandel saat itu, saya masih malas pakai tempat yang besar. Kalau saya masih pemula, tapi saya pakainya botol aqua yang 1.500. Saya pikir seadanya. Pas pagi-pagi jam 2 pagi meledak sampai ke atap-atap BO-nya. Ya. Jadi kalau seperti itu ya, makanya kita anjurkan jangan pakai botol yang cukup kecil, lebih baik pakai tempat yang cukup besar, biar tidak meledak. Walaupun nanti kalau mungkin nanti kita ajarin lah, kalau sampai terpaksa harus bikin yang cukup kecil, ada triknya, bisa dikasih balon, nanti balon yang tadinya kompres jadi melembung, dan kita keluarkan gasnya setiap saat. Tapi hati-hati, kalau kita telat mengeluarkan, jadi happy birthday. Happy birthday. Perayaan ulang tahun dadakan. Ya. Dan malam-malam bisa ngepel. Tapi luar biasa ya, kan kita nggak bisa kan nempelin BO ke lantai, ya ke atap ya Bu ya. Ya. Jadi ada juga alat yang dinamakan airlock. Airlock itu plastik botol yang dia udara dari dalam bisa keluar, tapi dari luar tidak bisa masuk. Ada di online ada. Namanya airlock. Silakan Bu Dekan. Ya, mau bertanya Bu? Penasaran, setelah akan panen itu kan akan dibuka ya Bu? Oke. Jamin nggak Bu nggak meledak Bu? Nanti persiapannya mau mesti pakai helm kayak, untuk pakai apa? Kalau saat panen pasti nggak meledak. Biasanya gasnya itu keluar pada saat sebulan pertama. Sesudah lewat dari 1 bulan biasanya sudah nggak keluar gas lagi. Jadi saat panen pasti nggak meledak. Oh iya, jadi pas dibuka nggak usah pakai helm. Tuh, nggak usah pakai helm. Bisa pakai baju apa gitu untuk Malah kebetulan Bu Emi kita bikin yang besar 40 liter. Kita nggak usah goyang-goyang, nggak usah tutup, asal kedap, otomatis pasti hasilnya bagus. Hampir nggak ada jamur gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, wadah yang 40 liter itu biasanya ada 2 tutup ya. Bekas favorit itu ada 2 tutup. Tutup dalam dan tutup luar. Pasti akan kedap sekali. Baik Bu Tuti dan Dokter Lili, mungkin kalau diteruskan kita tidak habis nih bertanya nih ya. Tapi waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 11. Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, bisa follow di WhatsApp yang sudah ada di ruang chat yang sudah kita berikan. Nanti Dokter Lili dan Ibu Tuti akan terus mendampingi proses pembuatan ekoenzim di rumah Bapak Ibu semua. Gitu ya. Baik. Acara selanjutnya adalah penyampaian sertifikat. Kami berterima kasih sekali atas ilmu yang disampaikan oleh para narasumber. Kami mohon kepada Ibu Dekan untuk menyampaikan pemberian sertifikat, dan sertifikat nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Wakil Dekan 2 yang sudah ada di dalam ruangan ini. Pada Ibu kami persilahkan. Dengan ini kami menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Tuti dan Ibu Dr. Liliana serta Bapak Ketut Budianto yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya, sharing pengalamannya, dan memberikan pencerahan Bu untuk kita semua bagaimana kita bisa berkontribusi dalam merawat bumi. Mohon diterima Ibu Tuti dan Ibu Dr. Liliana. Terima kasih banyak. Mungkin foto dengan simbol EE-nya Ibu. Ekoenzim, oh ya. Ini saya lepas dulu. Ekoenzim, oh ya.
Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih. Ibu. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Lili untuk menerima sertifikat dan souvenir dari FSRD. Mohon diterima Ibu Dr. Liliana. Ya, udah. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah. Terima kasih Ibu Dekan dan Ibu Menul yang sudah menyerahkan sertifikat dan souvenir FSRD kepada para narasumber. Selanjutnya saya persilahkan kepada Niko untuk mengambil foto kita semua hari ini. Kepada Mas Niko kami persilahkan. Teman-teman, nanti tangannya menunjukkan ini ya. Ekoenzim 3. Ekoenzim. Jadi 3 ini kalau kita perhatikan ini membentuk huruf E. Jadi ini bukan calon kampanye calon tertentu ya, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Oke, baik Bapak Ibu semua, selamat siang. Sebelum kita akhiri acara ini, kita ada sesi foto bersama ya. Hitungan ketiga akan saya dokumentasikan. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang. Terima kasih banyak. Acara seminar singkat hari ini tentang merawat bumi dengan ekoenzim. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita semua untuk dapat diterapkan dan menjadi niat bersama untuk menjalankan salah satu belum boleh minum ya. Sustainable University yang sedang dicanangkan oleh Universitas Trisakti. Atas nama seluruh panitia kami ucapkan atas partisipasi hadirin dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.